wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Suara Kearifan Nusantara dengan judul podcast Kearifan Lokal Kalimantan Selatan dari Kasirangan hingga Spiritualitas Sekumpul. Hari ini kita akan mengenal lebih tentang budaya Kalimantan Selatan, daerah yang tidak hanya kaya akan alam, tapi juga kaya akan makna hidup. Bersama saya, Isa Maulana Saputra, yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya podcast bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak atas kesediaan menjadi narasumber. Episode spesial kali ini kita akan membahas dua bentuk kearifan lokal yang unik. Yang pertama, kain tradisional Kasirangan yang merupakan warisan budaya khas Banjar, dan kearifan lokal keagamaan di kawasan Kumpul Matapura yang merupakan pusat spiritual tahunan sangat berpengaruh di Kalimantan Selatan. Sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama, Ibu Barok Kapisannya, pemerhati budaya tekstil tradisional. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu. Dan yang kedua, Bapak Muhammad Rizky Ramadan, pemerhati budaya religius masyarakat Banjar. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan mulai dengan narasumber pertama kita, yaitu Ibu Sania, terkait Kasirangan, ya Ibu. Nah, tentunya, pemirsa mungkin belum banyak tahu tentang kain khas Kalimantan Selatan ini. Dengan adanya Ibu di sini, bisa memberikan informasi kepada pemirsa tentang apa itu Kasirangan, mungkin dengan filosofi, dan lain sebagainya. Atas waktu dan tempat, kami persilakan kepada Ibu Sania. Selamat siang, terima kasih sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Senang sekali rasanya di sini saya dapat berbagi informasi tentang sasirangan. Kata sasirangan sendiri berasal dari kata sirang yang artinya dijelujur atau dijahit dengan tangan sebelum diwarnai. Jadi prosesnya pembuatan sasirangan ini sangat unik, yaitu kainnya diikat atau dijelujur dulu sesuai pola, lalu dicelup pewarna, kemudian benang dilepas, setelah itu munculan motif. Ini teknik resize dash atau motifnya itu mirip tie-dye, tapi punya filosofi yang kuat. Nah, menariknya, sasirangan bukan hanya sekedar kain. Sejak dulu, sasirangan dikenal sebagai kain pengobatan tradisional masyarakat Banjar. Betul, dulu sasirangan dipakai untuk ritual penyembuhan. Bahkan warna dan motifnya itu dipilih sesuai penyakit atau kondisi seseorang. Contohnya, mungkin sasirangan warna kuning itu untuk gangguan pencernaan, kemudian sasirangan warna merah itu untuk memperkuat semangat hidup, atau sasirangan warna hijau itu untuk ketenangan batin. Motifnya juga syarat akan makna. Ada motif kulit kayu, naga balimbur, bayam raja, yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Jadi, tindakan ini bentuk kearifan lokal karena menyatukan antara budaya, alam, dan juga kesehatan ya Ibu. Iya Pak, pewarna awalnya dari alam seperti akar, daun, dan kulit kayu. Artinya masyarakat Banjar dulu sudah hidup selaras dengan lingkungan. Sasirangan itu simbol bahwa budaya bisa jadi jalan penyembuhan meliputi fisik dan spiritual. Mohon izin saya akan menampilkan contoh model pakaian sasirangan khas Banjar. Ya, dipersilakan Ibu. Berikut ini merupakan pakaian khas Banjar atau yang disebut dengan sasirangan, berupa tunik berlengan panjang dengan kancing depan dan kerah kecil. Pakaian memiliki motif ikat celup khas dengan perpaduan warna kuning, hijau, merah marun, dan putih, bermotif geometris. Busana ini mencerminkan keindahan dan kekayaan budaya Banjar dengan latar kain sasirangan lain di sekitarnya. Wah, menarik sekali ya tentang Kasirangan ini. Sekali informasi sudah dapat melalui apa yang disampaikan oleh kami. Bukan hanya sekedar fashion, ternyata Kasirangan juga memiliki beberapa keunikan lain, mencakupi kegunaan dan syarat kan makna. Terima kasih Ibu Sani atas informasi yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali. Semoga dengan adanya informasi tersebut bisa berguna kepada para pemirsa sekalian. Kemudian kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu ke sisi spiritual. Bersama dengan narasumber kedua kami, Rizky, yang akan menyiapkan informasi tentang apa itu sekumpul di Matapura. Nah, Pak Rizky, mengapa kegiatan ini yang dilaksanakan di sana merupakan hal istimewa dan sangat berpengaruh di Kalimantan? Baik, Pak Iksan. Jadi sebenarnya sekumpul itu bukan sekedar kawasan, melainkan ruang spiritual untuk hidup. Di sana terdapat Musola Ar-Raudah, tempat di mana saat itu beliau yang disebut Abah Guru Sekumpul dengan nama asli Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, beliau berdakwah di sana, seperti itu. Nah, kemudian beliau dikenal
sangat mencintai nabinya dalam agama Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengajarkan Islam secara penuh kasih, penuh adab, dan penuh persatuan. Yang paling Yang terkenal itu acara haus kumpul ya, Pak Rizky? Nah, betul sekali Pak Iksan. Jadi, yang paling terkenal sebagai kearifan lokal di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan khususnya Martapura adalah haul skumpul, yang mana haul skumpul sendiri merupakan peringatan hari wafatnya beliau, Abah Guru Skumpul. Dan uniknya, acara ini dihadiri oleh umat Islam, tidak hanya dari Martapura, tidak hanya dari Banjarbaru, tidak hanya dari Banjarmasin atau daerah sekitarnya, tapi seluruh Indonesia berbondong-bondong ke Martapura. Ini bukan hanya acara keagamaan, tapi sudah menjadi sebuah kearifan lokal yang sosial, Pak Iksan. Nah, mengapa demikian? Karena di sana masyarakat saling membantu para jemaah yang datang bahkan dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat sekumpul, masyarakat Banjarbaru yang menjadi tuan rumah di sana, mereka semua merasa bertanggung jawab atas apa? Atas tempat yang disediakan, kemudian makanan bagi para jemaah. Jadi mereka menyediakan itu semua secara gratis. Dengan semangat apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ingin menjamu para jemaah secara baik seperti itu. Dan mereka lakukan secara sukarela. Dan bahkan tidak hanya agama Islam, ada beberapa saudara-saudara kita yang non-muslim juga membantu, turut memeriahkan dan melancarkan kegiatannya seperti menyediakan lapangan parkir, kemudian menjadi tour guide, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan tanpa pamrih, Pak Iksan. Dan ini merupakan cerminan di dalam agama Islam, di dalam agama yang membumi di dalam budaya masyarakat Banjar, yaitu gotong royong, kemudian adab, dan pelayanan kepada tamu. Baik, jadi nilai religiusnya bukan cuma ibadah ya Pak, tetapi juga perilaku sosial. Betul sekali Pak Iksan. Jadi di acara haul skumpul ini, bahkan di Martapura, Islam bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tapi itu sudah menjadi sebuah lifestyle atau pola dan gaya hidup masyarakat sekitar. Orang jamaah yang datang tidak hanya berziarah, tapi mereka juga mencari tambahan ilmu, mereka memperbaiki akhlak mereka, dan mereka mencari relasi seperti itu. Wah, dari Sasirangan sampai Sekumpul, kita bisa satu benang merah. Kearifan lokal itu menghubungkan manusia dengan alam, kesehatan, sama manusia, dan juga pastinya dengan Tuhan. Betul, Sasirangan mengajarkan harmoni dengan alam dan makna simbolis hidup. Tepat sekali. Dan Sekumpul mengajarkan bahwa spiritualitas sejati tercermin dari dalam akhlak dan kepedulian sosial kita. Jadi, kearifan lokal bukan suatu yang kuno, tapi nilai hidup yang tetap relevan di zaman modern. Terima kasih kepada Ibu Tania dan Pak Rizky sudah berbagi informasi dan ilmu bermanfaat. Dan untuk para pemirsa pendengar semuanya, semoga kita bisa belajar bahwa budaya dan agama bisa bertahan seiring membentuk masyarakat yang hangat dan bermakna. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya di Suara Kearifan Nusantara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.